Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, ada kabar yang menarik yang mana memang kalau sudah keluar dari sumbernya gitu ya, dari Deputi CEO PT PBB yaitu Kang Aditya, yang mana kan dari kemarin banyak yang menanyakan, Kang, kenapa untuk jersey latihan itu tidak diganti atau tidak berubah dan lain sebagainya. Nah ini ya memang kita juga kan beberapa teman-teman yang lain juga sudah sepakat bahwa ya sudahlah, ditunggu dulu daripada gaduh nantinya, daripada berasumsi macam-macam, ya kita tunggu keterangan resminya. Tapi memang ya sampai dengan H-1 ini belum datang juga gitu ya barangnya. Nah sebetulnya ada apa nih, kita coba sedikit kasih rasa tenang di teman-teman Bobotoh, walaupun ya kita masih belum bisa melihat jersey yang akan digunakan di ACL 2, tapi ya kita coba simak baik-baik teman-teman. Yang pertama, ini juga sudah beberapa pertanyaan masuk gitu ya dari beberapa hari yang lalu, bahkan dari minggu yang lalu ketika merilis jersey untuk musim ini gitu ya. Tidak ada jersey ACL 2 atau jersey Persib di tingkatan Asia. Nah, kemana sebetulnya ada teman-teman? Itu pun tadinya kan kita ingin ngasih tahu tuh ada kejutan lain gitu ya, tapi ternyata ya memang belum waktunya kali ya. Jadi ya akhirnya diumumkan langsung oleh Kang Aditya. Setelah merilis itu sebetulnya sudah lengkap teman-teman. Jadi Persib Bandung itu satu paket yang disponsori oleh Kelmi, dari jersey pertandingan resmi, jersey latihan, lalu juga dari peralatan atau perlengkapan pemain gitu ya, dari mulai ya entah itu kaos kaki seperti itu. Jadi untuk official kit atau bagaimana yang memang untuk merchandise juga ada katanya gitu ya. Nah ini semuanya sudah terkonsep, sudah oke, semuanya akan diproduksi oleh Kelmi. Namun ya akhir kata tidak sesuai dengan rencana. Harusnya sudah sampai di kota Bandung yang tercinta ini sudah beberapa hari yang lalu, tapi H-1 di ACL 2 ini juga belum sampai gitu ya. Ada yang bilang ya mungkin ada di DC Tapos gitu ya, masih ada di tempat sortir di Depok dan lain sebagainya. Ini memang ya komentar-komentar ya dari netizen gitu ya, dari Bobotoh. Tapi yang jelas teman-teman, ini juga kita tidak bisa menerka-nerka kenapa bisa terjadi keterlambatan, ataukah memang manajemen kan melalui Kang Aditya mengatakan sudah berkoordinasi terus-menerus dengan pihak terkait mengenai ya ini juga PO-nya jangan terlalu lama katanya ya. Lalu juga kenapa sampai telat atau alasan yang lainnya. Tapi yang jelas teman-teman, tidak mungkin sekelas Kelmi itu kesulitan menyediakan, atau sekelas Kelmi kaget gitu, wah ternyata untuk yang mesen jersey Persib banyak. Nah kan nggak logis gitu ya kalau alasan karena ini permintaan banyak jadi kita produksinya juga agak kesulitan. Nah ini mah alasan yang harusnya mah sudah tidak begitu alasannya. Tapi yang jelas katanya dengar-dengar ya, apakah untuk jersey Kelmi ini dikirim langsung dari Spanyol atau produksi Cina teman-teman. Nah ini ada dua yang beredar di kalangan media gitu ya. Kita di tim redaksi juga kenceng banget ini anginnya, bahwa katanya Kelmi memproduksi jersinya itu di Cina teman-teman. Jadi biar dekat, biar biaya produksinya murah dan ya cepat sampai. Tapi nyatanya ya belum sampai juga. Nah ini ada apa gitu ya. Bahkan bukan hanya Bobotoh, bukan hanya kita gitu yang nunggu jersey terbaru, bahkan saya pun belum menggunakan jersey yang baru gitu ya, karena memang tidak ada barangnya. Apalagi ya yang tiga serata itu, baik yang player issue
untuk yang Supporter Edition maupun yang replika ya memang belum ada gitu ya, daripada kita beli yang KW gitu ya. Kalaupun ini ya jangan dulu lah, kita menghargai untuk usaha manajemen Persib membangun finansial yang sehat gitu ya. Nah ini balik lagi teman-teman, sehingga untuk produksi jersey ini kenapa terlambat, bisa jadi itu kalau memang dari Spanyol betul diimpor dari sana ya memerlukan waktu memang, dan ada, kita juga tahu kan bea cukai dan lain sebagainya, ini dengan jumlah banyak juga tentu ya ada proseduralnya. Namun kalau dari Cina, nah ini yang benar atau tidaknya masih harus kita buktikan. Lihat nanti aja lah, kalau setelah sampai kita baru bisa prediksi ini dari mana gitu ya teman-teman. Tapi yang jelas, jika tidak ada jersey dari Kelmi, besok Persib Bandung menggunakan jersey apa di ajang kualifikasi ACL 2. Nah ini untuk Kang Adi sendiri memang menyatakan akan menggunakan jersey alternatif, katanya. Alternatif yang mana teman-teman? Bukan yang sudah dirilis sekarang ya, maksudnya alternatif ini kan bukan yang warna kuning, bukan teman-teman, itu yang sudah ada dirilis sekarang yang dari Kelmi gitu ya. Tapi katanya bukan yang warna kuning ini, akan menggunakan jersey musim yang lalu atau jersey yang digunakan pada saat Piala Presiden teman-teman. Nah ini contohnya jersey yang musim lalu gitu yang digunakan di Piala Presiden. Kalau yang di ACL 2 Indofoodnya diganti sama Indomie gitu ya. Nah memang harus ada 3 saja, ada logo gitu ya, sponsor, dan juga aparel. Nah hanya 3 saja yang diperbolehkan teman-teman. Jadi ya apakah besok yang menggunakan di saat Piala Presiden musim ini gitu ya, yang hanya Persibnya logo bintang 1 gitu, apakah itu nanti dirubah bintangnya atau bagaimana? Nah pokoknya tetap ya di sini standar daripada AFC yang memperbolehkan gitu ya. Jadi ya kita tunggu besok teman-teman. Jadi mohon maaf juga buat bobotoh kata manajemen Persib, yang mana kita masih menunggu, bahkan ya sekelas pemain pun latihan masih yang lama, masih spot lama gitu ya untuk jersinya. Dan ya karena memang belum ada yang nyampe, dan juga ya belum ada gitu ya, kalau ada sesuatu misalkan Persib Bandung minta ditukerin kan setelah pertandingan tuh suka ada yang tukar-tukaran jersey gitu ya. Nampaknya semua Persib Bandung menolak gitu ya pemainnya untuk bertukar, bukan karena apa-apa, karena ya memang sudah tidak ada lagi, takutnya ada apa-apa kan belum nyampe yang barunya gitu ya. Jadi ya itulah, untuk sekilas memang tidak perlu ada yang disalahkan, tapi yang jelas ya ini merupakan satu penilaian yang harus diperhatikan lagi gitu ya, baik dari distribusinya, apakah bagaimana caranya dipercepat, atau memang ada kontrak yang bagaimana gitu ya, yang memang harus tersedia sebelum di launching. Nah ini yang harus diperbaiki ya, mudah-mudahan lah sesuai dengan yang diucapkan oleh Kang Aditya dulu, bahwa segala sesuatunya di musim ini sudah terancang dengan baik, tapi ya mungkin ini terlewat gitu ya. Jadi ya distribusi ada kendala teman-teman. Itu saja mungkin dari intermezzo kita hari ini, yang mana banyak yang nanya jersey alternatif itu yang warna kuning atau bukan. Jawabannya bukan teman-teman, jawabannya yang mungkin yang masih memakai yang musim lalu atau yang Piala Presiden di musim ini gitu ya. Yang musim lalu kan ada ACL 2 tuh yang sama kayak gini, tapi ininya untuk sponsornya bukan Indofood tapi Indomie ya. Apakah masih menggunakan jersey itu, yang mana ya sponsornya masih tetap Sport Tama tentu saja, tapi ya kita lihat nantilah teman-teman gitu ya. Akhirnya besok Persib menggunakan yang mana itu. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi, yang insya Allah kita coba bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama, nah Kang, di GBLA sudah tidak ada UMKM lagi, kemarin di Padang sepi-sepi wae. Oh, waktu melawan Semen Padang sepi-sepi aja UMKM. Baik gini teman-teman, UMKM itu kan sebetulnya waktu saat menghadapi Western Sydney itu kan bukan laga resmi dari operator liga gitu ya, hanya kita laga internasional. Nah jadi semuanya
panpelnya, launchingnya dan lain sebagainya itu dipersiapkan oleh panpel Persib Bandung, oleh manajemen Persib Bandung. Jadi bisa mengatur tuh, oh ya sudah, walaupun Persib punya kerjasama dengan brand ini, brand itu, brand segala macam gitu ya. Nah bolehlah yang UMKM ini menjual ya walaupun produknya sama dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa brandnya. Namun kalau dengan peraturan di I-League ini sedikit berbeda teman-teman. Jadi I-League ini memang sedikit menekankan bahwa ada hak cipta, atau di sini juga ada sedikit sponsor tidak boleh ada yang sama brandnya. Bahkan merokok di tribun pun sekarang didenda katanya, kalau nggak salah 10 juta atau bagaimana gitu ya. Jadi ya hati-hati katanya kalau yang ketahuan merokok di tribun itu bisa didenda. Nah tapi tidak dijelaskan yang didenda si orang tersebut atau klubnya gitu ya. Jadi ini pemasukan baru lagi nih buat operator I-League gitu ya. Penonton merokok didenda, yang kena klubnya. Nah ini ya mungkin mencari-cari cuan lewat pasal itu ya. Kita mudah-mudahan lah tidak seperti itu, tapi memang ada peraturannya. Kenapa tidak boleh ada UMKM? Ya karena bertentangan dengan yang sudah ada kontrak kerjasama dengan operator liga di I-League ini gitu ya teman-teman. Makanya Kang Adit bilang, waduh kalau memang boleh mah setiap laga kita UMKM-nya banyak gitu, tapi ya berbenturan dengan term and condition atau syarat dan ketentuan dengan operator liga teman-teman gitu ya. Lalu yang kedua apa itu teh, leres Kang jersey ACL 2 teh aya jersey khusus. Ada, sebetulnya ada teman-teman, kan belum nyampe teh ya, ini teh masih dalam perjalanan untuk ya alasannya mah, tapi ya kita tunggu sajalah. Ada untuk jersey ACL 2, mudah-mudahan kita doakan besok Persib lolos gitu ya, lolos ke fase grup. Nah insya Allah lah sudah nyampe gitu ya untuk jersey khusus ACL 2. Kalau yang besok itu akan menggunakan jersey musim kemarin katanya, atau ya minimal yang di saat Piala Presiden musim ini itu yang di pramusim kemarin, maksudnya ya paling pakai yang itu gitu ya. Lalu selanjutnya Kade Kang pangwartoskeun ka panpel tong aya flare di stadion. Wah ini mah kita setuju, kita dukung gitu ya, tidak ada flare, smoke bomb, lalu petasan dan lain sebagainya. Tapi ya pihak kepolisian juga sudah menjamin katanya akan meningkatkan pemeriksaannya gitu ya. Jadi ada 4 ring seperti biasa karena ini levelnya Asia. Jadi ada 2000-an personil kurang lebih katanya gitu ya yang akan mengamankan GBLA besok. Ya mudah-mudahan sesuai gitu ya, tidak ada barang-barang yang dibawa yang terlarang ke dalam tribun. Lalu berita sebelah katanya tiket sudah terjual 32.000 Kang, benar atau tidak? Tidak teman-teman, ini kita langsung saja ya. Punten bukannya gimana buat yang memberitakan juga gitu ya. Ya kalau yang sudah ini kan pertanyaannya yang sudah terjual katanya 32.000. Itu jawabannya tidak benar teman-teman. Tapi kalau dibuka sampai dengan 32.000 masuk akal, tapi ya sejauh ini katanya hanya 30.000 kalau dari awal musim kemarin pada saat menghadapi Semen Padang pun yang dibuka sampai dengan 30.000 karena ada kultur tanah lagi yang menurun katanya begitu ya. Namun ya kalau sudah terjual 32.000 ini jelas tidak benar ya teman-teman. Walaupun ini mah bocoran buat teman-teman, ada sekitaran 100-an orang katanya yang penonton Manila Digger besok datang ke GBLA gitu teman-teman. Ya dapat tiket nama kumaha kan ada untuk yang khusus supporter tamu gitu ya yang boleh away. Nah ini disediakan oleh Panpel Persib Bandung. Tapi kalau 32.000 yang terjual ini tidak benar gitu. Lalu selanjutnya, saran Kang, supaya stadion penuh turunin harga tiket atau penukaran tiket yang dekat dengan stadion saja. Ya itu juga pastilah untuk manajemen sudah mendengar teman-teman saran yang seperti itu gitu, pengennya tiket turun. Ya makanya sekarang kan ada diskon gitu, tiket on sale gitu ya segala macam 125.000.
Ya walaupun pas beli 130.000 paling murah karena ada biaya adminnya, biaya layanan lah gitu. Nah ini memang ya punya perhitungan sendiri teman-teman manajemen Persib Bandung kenapa menetapkan harga segitu gitu ya. Jadi kalau untuk penukaran tiket yang dekat dengan stadion, saya setuju harusnya semua tidak dibeda-bedakan, tidak hanya yang tiket VIP saja yang bisa ditukarkan di Sumarekon, yang tiket tribun pun gitu ya, utara, selatan dan timur itu bisa di situ sekalian, jadi tidak muter-muter dan tidak kadi gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan didengarkan teman-teman, karena saya yakinlah semakin dekat, apalagi nanti kalau memang sudah tanpa tiket, penukaran tiket gelang, itu saya yakin penuh lagi lah GBLA, karena orang-orang atau bobotoh tadi juga udah siap sedia katanya lebih baik naik kereta, turun di stasiun Cimekar, jalan kaki kan ke GBLA, paling cuma 3 menit nyampe gitu ya jalan kaki. Jadi ya ini mudah-mudahan dipermudah lagi aksesnya. Lalu pertanyaan terakhir, Ramon Tankyu, gimana update-nya Kang? Main nggak besok? Mudah-mudahan teman-teman, Bojan memberikan statement bahwa kemungkinan main tapi tidak menjadi starter. Nah, berapa menitnya tunggu saja besok katanya. Jadi dilihatlah untuk dikasih kesempatan bermain atau tidaknya besok teman-teman gitu ya. Tapi minimal sudah bisa dimasukkan ke dalam DSP atau pemain cadangan itu. Lalu selanjutnya kita ada beberapa teman-teman yang ingin disapa katanya. Ada dari Abah Abih Bobotoh Jatinangor. Wah, hatur nuhun Abah Abih atos dongkap. Hatur nuhun. Lalu ada dari Bobotoh Sepuh Kuningan. Wah, Bobotoh Sepuh. Lalu juga ada dari Bobotoh Jakarta Selatan, dari Viking Majenang Cilacap, dari Bobotoh Bangka Belitung, dari Kang Brian Bojes Titarogong Garut, dari Bobotoh Indramayu, Bobotoh ND Flores NTT, mantap. Lalu Bobotoh Depok, Bobotoh Dago Utara, Kang Hudan, Bobotoh Pamoyanan, Sukabumi, katanya, wah mantap. Lalu ada Boboko Cirebon, Mangki Iming, katanya, wah ada wae. Lalu Kang Umin, Pangkas Rambut, wah Kang Doni Cipatik, dari Bobotoh Pasir Luyu, katanya terakhir ini ya. Hatur nuhun Bobotoh yang sudah mengirimkan pertanyaannya dan juga yang ingin disapa. Insya Allah besok masih ada beberapa lagi yang akan kita bacakan, atau ya setiap hari akan kita bacakan gitu ya. Punten kita coba cicil karena mungkin tidak bisa terkoneksi semuanya. Baik, itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.